Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Isnawan. Saya salah seorang instruktur atau narasumber untuk kegiatan program kecakapan kerja PKK dengan jenis keterampilan otomatisasi tata kelola perkantoran yang diselenggarakan oleh PKBM Kencana pada tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit informasi berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan atau mengoperasikan Microsoft Office Excel. Adapun kompetensi yang ingin saya sampaikan atau ingin kami sampaikan pada video ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari jumlah dari suatu data, kemudian bagaimana kita mencari rata-rata dari suatu data, bagaimana kita mencari nilai minimal dari suatu data, dan bagaimana cara kita mencari nilai maksimal dari suatu data yang diberikan. Sebenarnya berkaitan dengan Microsoft Office Excel ini, saya ingin memaparkan terlebih dahulu. Microsoft Office Excel merupakan salah satu aplikasi yang dipelajari untuk program PKK dengan jenis keterampilan otomatisasi tata kelola perkantoran yang ada di PKBM Kencana. Kompetensi ini merupakan salah satu kompetensi yang dianggap penting oleh lembaga, yaitu PKBM Kencana, dengan beberapa iduka. Hal ini disebabkan karena pada Microsoft Office Excel kita bisa melakukan kegiatan perhitungan apapun jenis perhitungannya, maupun kegiatan logika pengkategorian yang ada terhadap suatu data dengan lebih mudah. Meskipun pada dasarnya kegiatan ini pun bisa dilakukan di Microsoft Office Word, akan tetapi ketika kita menggunakan Microsoft Office Excel, maka efektivitas atau efisiensi dari pelaksanaan atau pembuatan data akan lebih mudah. Baiklah, pada video kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melakukan penjumlahan terhadap suatu data. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kita mencari rata-rata dari suatu data. Yang ketiga, bagaimana cara kita mencari nilai minimal dan nilai maksimal dari suatu data. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran atau bagaimana cara kita melakukan penjumlahan, pengurangan, mencari rata-rata dari suatu data, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ketika kita menggunakan Microsoft Office Excel dalam melakukan operasi terhadap suatu data, baik itu mencari jumlahnya, mencari rata-ratanya, mencari nilai minimal dan maksimalnya, maka data tersebut akan lebih mudah untuk dioperasikan. Berbeda dengan ketika kita menggunakan Microsoft Office Word. Ketika kita menggunakan Microsoft Office Excel, data akan sangat mudah dilakukan operasi, baik terhadap operasi penjumlahannya maupun mencari rata-ratanya, nilai minimal dan maksimalnya akan sangat mudah dilakukan. Dan kita tidak melakukannya dengan secara manual, melainkan dengan menggunakan rumus. Kemudian dari satu rumus pun kita bisa mengcopy rumus tersebut dan bisa berlaku untuk data-data yang lain. Pada dasarnya, penggunaan Microsoft Office Excel dalam melakukan operasi terhadap data akan membantu kita dalam efisiensi dan efektivitas pada saat mengoperasikan data, baik itu pada saat kita menjumlahkan data, pada saat mencari rata-rata suatu data, pada saat mencari nilai minimal atau nilai maksimal dari suatu data. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan kegiatan video pembelajaran berikut ini. Kegiatan pembelajaran atau bagaimana cara kita melakukan penjumlahan, pengurangan, mencari rata-rata dari suatu data, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Ketika kita menggunakan Microsoft Office Excel dalam melakukan operasi terhadap suatu data, baik itu mencari jumlahnya, mencari rata-ratanya, mencari nilai minimal dan maksimalnya, maka data tersebut akan lebih mudah untuk dioperasikan. Berbeda dengan ketika kita menggunakan Microsoft Office Word. Ketika kita menggunakan Microsoft Office Excel, data akan sangat mudah dilakukan operasi, baik terhadap operasi penjumlahannya maupun mencari rata-ratanya, nilai minimal dan maksimalnya akan sangat mudah dilakukan. Dan kita tidak melakukannya dengan secara manual, melainkan dengan menggunakan rumus. Kemudian dari satu rumus pun kita bisa mengcopy rumus tersebut dan bisa berlaku untuk data-data yang lain. Pada dasarnya, penggunaan Microsoft Office Excel dalam melakukan operasi terhadap data akan membantu kita dalam efisiensi dan efektivitas pada saat mengoperasikan data, baik itu pada saat kita menjumlahkan data, pada saat mencari rata-rata suatu data, pada saat mencari
nilai minimal atau nilai maksimal dari suatu data. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan kegiatan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita melakukan operasi penjumlahan, bagaimana cara mencari rata-rata, bagaimana mencari nilai minimal dan mencari nilai maksimal dengan menggunakan Microsoft Office Excel 2013. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka file Excel tersebut dengan cara mengklik 2 kali pada shortcut Excel yang sudah ada di laptop Anda atau komputer Anda atau build up apa saja yang digunakan di rumah atau di tempat Anda belajar, dengan cara mengklik 2 kali. Berikut kita klik 2 kali Microsoft Office Excel-nya. Kita tunggu beberapa saat agar jendela untuk Microsoft Office Excel 2013-nya terbuka. Kadang kecepatan ketika saat kita membuka Microsoft Office, bukan hanya Microsoft Office sebenarnya, ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di komputer atau laptop, biasanya sangat disesuaikan dengan sangat disesuaikan dengan kecepatan atau RAM, baik itu RAM maupun prosesor yang ada di komputer Anda. Semakin bagus Intelnya, semakin bagus RAM-nya, semakin bagus prosesor yang kita gunakan, maka akan semakin cepat aplikasi itu terbuka. Baiklah, kita tekan blank dokumen. Oke, baiklah, kita perbesar dengan cara menekan maksimal ya, maksimalisasi. Oke, misalkan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana operasi data nilai siswa misalkan ya. Misalkan kita ketik di sini data nilai ujian peserta PKK di PKBM Kencana misalkan. Oke, baiklah. Misalkan kita di sini ada berkaitan dengan nomor, biasanya ada nomornya, kemudian ada nama peserta didik misalkan. Nama peserta didik, kemudian ada nilainya. Oke, ada nilai. Kita perbesar ukuran dari kolomnya agar lebih sesuai dengan layar ya. Misalkan di sini kita punya 10 peserta didik, maka kita nomori kolom yang ini sampai dengan 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian misalkan nama peserta didiknya, nama peserta didiknya kita berinisial saja A, dan di sini B, C ya. Dan di sini D, kemudian di sini E, kemudian di sini F, G, H, I, J ya. Kemudian nilainya misalkan kita di sini nilai peserta didik yang ini misalkan 85, ini 80, terus 75, 80, kemudian 70, ada 50 misalkan, kemudian ada 40, kemudian ada 90, kemudian di sini ada 35 misalkan, kemudian di sini ada 20. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai bagaimana cara kita mencari jumlahnya, terlebih dahulu kita misalkan di sini kita buat kita buat row baru, baris baru, misalkan kita nyatakan di sini sebagai jumlah ya. Kemudian di sini kita taruhkan rata-rata, kita ketikkan terlebih dahulu, kemudian di sini ada nilai minimal, kemudian ada nilai maksimal. Oke. Sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, terlebih dahulu saya ingin menekankan kepada semua peserta yang menonton kegiatan atau video pembelajaran terlebih dahulu, nilai yang kita gunakan di sini adalah nilai analogi. Kita bisa menggunakan nilai sesuai dengan nilai yang ada atau real atau yang sesuai dengan keinginan Anda. Tapi saran saya, ketika kita belajar mengenai suatu pembelajaran, misalkan dari video pembelajaran, terlebih dahulu kita menggunakan nilai-nilai yang sudah ada di video tersebut. Hal ini dimaksudkan agar misalkan jumlahnya di sini, rata-ratanya di sini, nilai minimal dan maksimalnya sesuai dengan apa yang ada di video. Hal ini akan membantu kita untuk mengkonfirmasi apakah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di rumah atau maupun di kelas maupun pada saat kita belajar mengenai video ini kita
kita tahu kalau kita benar atau salah. Ketika nilainya sama, berarti kita langkah-langkah yang sudah kita lakukan sudah benar, dan ketika nilainya salah bisa jadi ada beberapa langkah yang kurang kita lakukan. Baiklah, ketika kita sudah memberikan nilai, nomor, nama, misalkan nilainya sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita yang pertama yaitu mencari jumlah dari data. Sebenarnya mencari jumlah dari data ini bisa kita gunakan kalkulator. Akan tetapi ketika kita menggunakan kalkulator atau Microsoft Office Word dengan bantuan kalkulator, maka cenderung akan terjadi kesalahan. Bisa jadi kita salah menginput data, dan rumus-rumusnya pun tidak bisa berulang. Oleh karena itu, saran saya adalah ketika melakukan pengoperasian terhadap suatu data, maka sebaiknya kita menggunakan Microsoft Office Excel. Baiklah, adapun rumus yang kita gunakan untuk mencari jumlah dari suatu data adalah kita tempatkan terlebih dahulu pada posisi sheet kita pada posisi posisi kolom berapa jadinya ini, C14 ya, C14 untuk menyatakan jumlah dari suatu data. Kita pastikan bahwa kursor lah atau sheet yang aktif kita atau kolom yang aktif kita, kolom baris yang aktif itu berada di sebelahnya jumlah ya. Meskipun bisa juga ditempatkan di sheet yang lain, tapi untuk lebih sesuai dengan datanya atau lebih ke estetika dari penampilan suatu data, maka kita gunakan di sini ya. Misalkan ketika sudah di sini aktif ya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah, kan bahasa Inggrisnya summarize gitu. Kalau matematika juga digunakan istilah sum gitu atau sigma pada jumlah. Maka kita pada saat menjumlahkan data ini, maka kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita ketik biasa sum. Sudah muncul yang ini. Ketika sudah muncul biru yang ini, kita klik 2 kali. Oke, ketika sudah, maka kita bisa memblok data mana yang akan kita jumlahkan. Oleh karena data yang akan kita jumlahkan di sini adalah data peserta didik A sampai B, maka kita memblok nilai yang di sini ya, 85. Kita klik di sini, tahan, kemudian kita geret. Kita drag and drop gitu ya sampai dengan yang nilai 20 ini. Kalau sudah, kita tutup dengan tutup kurung. Oke. Kita peroleh jumlahnya sama dengan 625. Kita ulang lagi sekali. Caranya kita pastikan bahwa kolom barisnya sudah aktif di sebelahnya jumlah. Kita ketikkan dengan cara sama dengan sum, bisa huruf kecil huruf besar, muncul yang ini. Kalau sudah ada sum ini kita ambil, kita klik 2 kali dan kita blok mulai dari nilai 85 ini. Kita drag and drop gitu ya. Kita klik terlebih dahulu di ini, kemudian kita tahan, kemudian kita geret ke bawah ya. Baru kita tutup dengan tutup kurung. Kemudian kita enter, maka akan keluar hasil bahwa data tersebut jumlahnya adalah 625. Sebelum lanjut ke berikutnya, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa Microsoft Office Excel ini sangat bermanfaat ketika kita mengoperasikan data. Mungkin untuk data yang hanya berjumlah 10 kita bisa menggunakan kalkulator, kita masih mampu. Akan tetapi salah satu kendalanya adalah ketika data tersebut sangat banyak. Ketika data sangat banyak, maka Microsoft Office Excel ini akan sangat membantu kita dalam menjumlahkan suatu data. Selanjutnya, kita berlanjut ke rata-rata. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa kolom baris yang aktif kita sudah berada di sebelah kanannya rata-rata. Ketika sudah ada di sini, maka kita memasukkan rumus untuk rata-rata itu sama dengan average gitu ya. AV, ketik aja dulu average. Kita ambil yang ini average ya, average. Kita klik 2 kali di average yang ini. Kalau sudah biru klik 2 kali, kemudian kita tentukan mana yang akan kita cari rata-ratanya. Misalkan kita dari sini kita geret sampai dengan yang 20 sama kayak yang tadi, kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Sudah, maka akan ketemu rata-ratanya adalah 62,5. Sudah ya. Untuk mencari rata-rata lagi sekali sama dengan average. Kita klik 2 kali di average yang ini. Kalau sudah muncul, kemudian kita geser, kita blok data yang akan kita cari rata-ratanya. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung, lalu kita enter, maka akan keluar rata-ratanya.
Kemudian untuk mencari nilai minimal, kita bisa menggunakan sama dengan min. Kalau minimal paling gampang, kita ketik min, kemudian kita klik 2 kali di sini, sudah muncul yang seperti ini, maka kita blok mana yang ini ya. Nah, sebelum kita enter, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada para penonton atau peserta PKK, di sini kita bisa melihat sebenarnya data yang paling minimal itu adalah yang 20, yang paling kecil ya. Maka otomatis setelah kita enter pasti yang muncul itu 20. Coba kita cek ya. Sip, 20 ya. Di sini kita peroleh nilainya adalah 20. Selanjutnya untuk nilai maksimal hampir mirip dengan min, tapi beda rumus sama dengan max. Berarti kita gunakan max. Kita ambil yang ini max, baru kita blok lagi sama caranya. Sudah. Kita tutup kurung lalu kita enter. Maka maksimalnya kalau kita lihat di sini adalah 90. Selanjutnya, saya ingin menjumlahkan, misalkan saya ingin menambahkan salah satu saya ingin mengkolaborasikan lagi pembelajaran ini, misalkan dalam artian saya ingin menampilkan bahwa Microsoft Office Excel ini memiliki sangat banyak manfaat dalam pembelajaran. Dalam pada saat kita mengoperasikan data, maksud saya, misalkan sekarang kita punya nilai, misalkan ini kita edit ya, misalkan ini nilai ujian teori, misalkan ujian teori, kita perbesar sedikit ininya. Kemudian ini misalkan nilai ujian praktik, misalkan praktik ya sudah. Baru kita ya misalkan kita masukkan nilainya di sini acak ya, misalkan 65, 70 gitu, 80, 90, 85, 70, 65, 60, misalkan 55, terus 30, baru 65, 60. Salah kelewatannya. Nah, ini untuk mencari jumlah nilai ujian praktik ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Kalau yang jumlah kita gunakan sama dengan sum. Kemudian untuk rata-rata kita bisa menggunakan sama dengan average gitu ya, average yang ini. Kemudian nilai minimal maupun maksimal kita bisa gunakan. Akan tetapi salah satu kelebihan Microsoft Office Excel adalah ketika suatu data ini, misalkan kita punya 2 data sebenarnya, ada nilai ujian teori, ada nilai ujian praktek, maka kita misalkan kita sudah menggunakan rumus di jumlah yang ini ujian teori, maka untuk nilai ujian praktik ini kita tidak perlu kita tidak perlu satu persatu kayak yang tadi memberikan rumus atau memasukkan rumus. Caranya hanya kita memblok yang ini, yang tadi ada jumlah rata-rata yang kita blok, kemudian kita ambil posisi ada yang kayak kotak kecil atau segi 4 kecil gitu, persegi kecil di sebelah kanan yang ini. Kalau sudah kita blok, ketika berubah kursornya ini berubah yang dari tanda tambah ini besar berubah menjadi yang kecil, berarti ini udah aktif. Ketika berubah menjadi hitam, kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita geser ke kanan, drag and drop sama ya, maka otomatis rumus-rumus yang ada di yang ini akan muncul akan diikuti oleh yang ini ya. Otomatis kita tidak perlu, kita hanya menggesernya saja kayak yang tadi. Lagi sekali ini kita geser, sudah akan ketemu. Atau misalnya kita hapus lagi sekali, kita tinggal membloknya saja lalu kita geser. Ketika sudah berubah menjadi tanda tambah yang hitam itu, maka kita geser ke kanan, maka otomatis rumus yang ada di sebelah kiri itu akan otomatis tercopy untuk yang sebelah kanan. Oke, sudah nilai ini yang kita ketik, misalkan kalau melihat rumusnya bisa sama ya. Oke, baiklah. Sebelum saya menutup kegiatan pada video ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa lagi sekali saya ingin menekankan bahwa sebaiknya kita menggunakan Microsoft Office Excel ketika kita ingin melakukan pengoperasian terhadap data. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan, tapi pada kesempatan kali ini kami hanya memfokuskan kompetensi pada bagaimana cara mencari jumlah data, rata-rata suatu data, nilai minimal dan maksimal dari suatu data. Nilai maksimal dari suatu data. Oke, baiklah. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi kami dengan nomor ini ya. Dengan menghubungi kami langsung PKBM Kencana dengan kontaknya 081 805 283 613 ya. Langsung bisa hubungi nomor yang ini jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin para penonton tanyakan.
terkait dengan bagaimana cara melakukan operasi data pada Microsoft Office Excel. Baiklah, lagi sekali saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Untuk lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita melakukan operasi penjumlahan, bagaimana cara mencari rata-rata, bagaimana mencari nilai minimal dan mencari nilai maksimal dengan menggunakan Microsoft Office Excel 2013. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuka file Excel tersebut dengan cara mengklik 2 kali pada shortcut Excel yang sudah ada di laptop Anda atau komputer Anda atau build up apa saja yang digunakan di rumah atau di tempat Anda belajar, dengan cara mengklik 2 kali. Berikut kita klik 2 kali Microsoft Office Excel-nya. Kita tunggu beberapa saat agar jendela untuk Microsoft Office Excel 2013-nya terbuka. Kadang kecepatan ketika saat kita membuka Microsoft Office, bukan hanya Microsoft Office sebenarnya, ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di komputer atau laptop, biasanya sangat disesuaikan dengan sangat disesuaikan dengan kecepatan atau RAM, baik itu RAM maupun prosesor yang ada di komputer Anda. Semakin bagus Intelnya, semakin bagus RAM-nya, semakin bagus prosesor yang kita gunakan, maka akan semakin cepat aplikasi itu terbuka. Baiklah, kita tekan blank dokumen. Oke, baiklah, kita perbesar dengan cara menekan maksimal ya, maksimalisasi. Oke, misalkan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana operasi data nilai siswa misalkan ya. Misalkan kita ketik di sini data nilai ujian peserta PKK di PKBM Kencana misalkan. Oke, baiklah. Misalkan kita di sini ada berkaitan dengan nomor, biasanya ada nomornya, kemudian ada nama peserta didik misalkan. Nama peserta didik, kemudian ada nilainya. Oke, ada nilai. Kita perbesar ukuran dari kolomnya agar lebih sesuai dengan layar ya. Misalkan di sini kita punya 10 peserta didik, maka kita nomori kolom yang ini sampai dengan 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian misalkan nama peserta didiknya, kita berinisial saja A, kemudian di sini B, C ya. Dan di sini D, kemudian di sini E, kemudian di sini F, G, H, I, J ya. Kemudian nilainya misalkan kita di sini nilai peserta didik yang ini misalkan 85, ini 80, terus 75, 80, kemudian 70, ada 50 misalkan, kemudian ada 40, kemudian ada 90, kemudian di sini ada 35 misalkan, kemudian di sini ada 20. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai bagaimana cara kita mencari jumlahnya, terlebih dahulu kita misalkan di sini kita buat kita buat row baru, baris baru, misalkan kita nyatakan di sini sebagai jumlah ya. Kemudian di sini kita taruhkan rata-rata, kita ketikkan terlebih dahulu, kemudian di sini ada nilai minimal, kemudian ada nilai maksimal. Oke.
Sebelum kita lanjut kegiatan berikutnya, terlebih dahulu saya ingin menekankan kepada semua peserta yang menonton kegiatan atau video pembelajaran terlebih dahulu, nilai yang kita gunakan di sini adalah nilai nilai analogi. Kita bisa menggunakan nilai sesuai dengan nilai yang ada atau real atau yang sesuai dengan keinginan Anda. Tapi saran saya ketika kita belajar mengenai suatu pembelajaran, misalkan dari video pembelajaran, terlebih dahulu kita menggunakan nilai-nilai yang sudah ada di video tersebut. Hal ini dimaksudkan agar misalkan jumlahnya di sini, rata-ratanya di sini, nilai minimal dan maksimalnya sesuai dengan apa yang ada di video. Hal ini akan membantu kita untuk mengkonfirmasi apakah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di rumah atau maupun di kelas maupun pada saat kita belajar mengenai video ini, kita tahu kalau kita benar atau salah. Ketika nilainya sama, berarti langkah-langkah yang sudah kita lakukan sudah benar, dan ketika nilainya salah bisa jadi ada beberapa langkah yang kurang kita lakukan. Baiklah, ketika kita sudah memberikan nilai, nomor, nama, misalkan nilainya sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah kita yang pertama yaitu mencari jumlah dari data. Sebenarnya mencari jumlah dari data ini bisa kita gunakan kalkulator. Akan tetapi ketika kita menggunakan kalkulator atau Microsoft Office Word dengan bantuan kalkulator, maka cenderung akan terjadi kesalahan. Bisa jadi kita salah menginput data dan rumus-rumusnya pun tidak bisa berulang. Oleh karena itu saran saya adalah ketika melakukan pengoperasian terhadap suatu data, maka sebaiknya kita menggunakan Microsoft Office Excel. Baiklah, adapun rumus yang kita gunakan untuk mencari jumlah dari suatu data adalah kita tempatkan terlebih dahulu pada posisi sheet kita pada posisi posisi kolom berapa jadinya ini, C14 ya, C14 untuk menyatakan jumlah dari suatu data. Kita pastikan bahwa kursor lah atau sheet yang aktif kita atau kolom yang aktif kita, kolom baris yang aktif itu berada di sebelahnya jumlah ya. Meskipun bisa juga ditempatkan di sheet yang lain, tapi untuk lebih sesuai dengan datanya atau lebih ke estetika dari penampilan suatu data, maka kita gunakan di sini ya. Misalkan ketika sudah di sini aktif ya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan jumlah, kan bahasa Inggrisnya summarize gitu. Kalau matematika juga digunakan istilah sum gitu atau sigma pada jumlah. Maka kita pada saat menjumlahkan data ini, maka kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kita ketik biasa sum. Sudah muncul yang ini. Ketika sudah muncul biru yang ini, kita klik 2 kali. Oke, ketika sudah, maka kita bisa memblok data mana yang akan kita jumlahkan. Oleh karena data yang akan kita jumlahkan di sini adalah data peserta didik A sampai B, maka kita memblok nilai yang di sini ya, 85. Kita klik di sini, tahan, kemudian kita geret. Kita drag and drop gitu ya sampai dengan yang nilai 20 ini. Kalau sudah, kita tutup dengan tutup kurung. Oke. Kita peroleh jumlahnya sama dengan 625. Kita ulang lagi sekali. Caranya kita pastikan bahwa kolom barisnya sudah aktif di sebelahnya jumlah. Kita ketikkan dengan cara sama dengan sum, bisa huruf kecil huruf besar, muncul yang ini. Kalau sudah ada sum ini kita ambil, kita klik 2 kali dan kita blok mulai dari nilai 85 ini. Kita drag and drop gitu ya. Kita klik terlebih dahulu di ini, kemudian kita tahan, kemudian kita geret ke bawah ya. Baru kita tutup dengan tutup kurung. Kemudian kita enter, maka akan keluar hasil bahwa data tersebut jumlahnya adalah 625. Sebelum lanjut ke berikutnya, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa Microsoft Office Excel ini sangat bermanfaat ketika kita mengoperasikan data. Mungkin untuk data yang hanya berjumlah 10 kita bisa menggunakan kalkulator, kita masih mampu. Akan tetapi salah satu kendalanya adalah ketika data tersebut sangat banyak. Ketika data sangat banyak, maka Microsoft Office Excel ini akan sangat membantu kita dalam menjumlahkan suatu data. Selanjutnya, kita berlanjut ke rata-rata. Terlebih dahulu kita pastikan bahwa kolom baris yang aktif kita sudah berada di sebelah kanannya rata-rata. Ketika sudah ada di sini, maka kita memasukkan rumus untuk rata-rata itu sama dengan
average gitu ya. AV, ketik aja dulu average. Kita ambil kita ambil yang ini average ya, average. Kita klik 2 kali di average yang ini. Kalau sudah biru klik 2 kali. Kemudian kita tentukan mana yang akan kita cari rata-ratanya. Misalkan kita dari sini kita geret sampai dengan yang 20 sama kayak yang tadi. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung. Sudah, maka akan ketemu rata-ratanya adalah 62,5. Sudah ya. Untuk mencari rata-rata lagi sekali sama dengan average. Kita klik 2 kali di average yang ini. Kalau sudah muncul, kemudian kita geser, kita blok data yang akan kita cari rata-ratanya. Kemudian kita tutup dengan tutup kurung, lalu kita enter, maka akan keluar rata-ratanya. Kemudian untuk mencari nilai minimal, kita bisa menggunakan sama dengan min. Kalau minimal paling gampang, kita ketik min, kemudian kita klik 2 kali di sini. Sudah muncul yang seperti ini, maka kita blok mana yang ini ya. Nah, sebelum kita enter, terlebih dahulu saya ingin menanyakan kepada para penonton atau peserta PKK. Di sini kita bisa melihat sebenarnya data yang paling minimal itu adalah yang 20, yang paling kecil ya. Maka otomatis setelah kita enter pasti yang muncul itu 20. Coba kita cek ya. Sip, 20 ya. Di sini kita peroleh nilainya adalah 20. Selanjutnya untuk nilai maksimal hampir mirip dengan min, tapi beda rumus sama dengan max. Berarti kita gunakan max. Kita ambil yang ini max, baru kita blok lagi sama caranya. Sudah, kita tutup kurung lalu kita enter, maka maksimalnya kalau kita lihat di sini adalah 90. Selanjutnya, saya ingin menjumlahkan, misalkan saya ingin menambahkan salah satu saya ingin mengkolaborasikan lagi pembelajaran ini, misalkan dalam artian saya ingin menampilkan bahwa Microsoft Office Excel ini memiliki sangat banyak manfaat dalam pembelajaran. Dalam pada saat kita mengoperasikan data, maksud saya, misalkan sekarang kita punya nilai, misalkan ini kita edit ya, misalkan ini nilai ujian teori, misalkan ujian teori, kita perbesar sedikit ininya. Kemudian ini misalkan nilai ujian praktik, misalkan praktik ya sudah. Baru kita ya misalkan kita masukkan nilainya di sini acak misalkan 65, 70 gitu, 80, 90, 85, 70, 65, 60, misalkan 55, terus 30, baru 65, 60. Salah kelewatannya. Nah, ini untuk mencari jumlah nilai ujian praktik ini sebenarnya kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Kalau yang jumlah kita gunakan sama dengan sum. Kemudian untuk rata-rata kita bisa menggunakan sama dengan average gitu ya, average yang ini. Kemudian nilai minimal maupun maksimal kita bisa gunakan. Akan tetapi salah satu kelebihan Microsoft Office Excel adalah ketika suatu data ini, misalkan kita punya 2 data sebenarnya, ada nilai ujian teori, ada nilai ujian praktek, maka kita misalkan kita sudah menggunakan rumus di jumlah yang ini ujian teori, maka untuk nilai ujian praktik ini kita tidak perlu kita tidak perlu satu persatu kayak yang tadi memberikan rumus atau memasukkan rumus. Caranya hanya kita memblok yang ini, yang tadi ada jumlah rata-rata ini kita blok, kemudian kita ambil posisi ada yang kayak kotak kecil atau segi 4 kecil gitu, persegi kecil di sebelah kanan yang ini. Kalau sudah kita blok, ketika berubah kursornya ini berubah yang dari tanda tambah ini besar berubah menjadi yang kecil, berarti ini udah aktif. Ketika berubah menjadi hitam, kita tinggal klik 2 kali, kemudian kita geser ke kanan, drag and drop sama ya, maka otomatis rumus-rumus yang ada di yang ini akan muncul akan diikuti oleh yang ini ya. Otomatis kita tidak perlu, kita hanya menggesernya saja kayak yang tadi. Lagi sekali ini kita geser, sudah kan ketemu. Atau misalnya kita hapus lagi sekali, kita tinggal membloknya saja lalu kita geser. Ketika sudah berubah menjadi tanda tambah yang hitam itu, maka kita geser ke kanan, maka otomatis rumus yang ada di sebelah kiri itu akan otomatis tercopy untuk yang sebelah kanan. Oke, sudah nilai ini tinggal kita ketik. Misalnya kalau melihat rumusnya bisa sama ya. Oke,
Baiklah, sebelum saya menutup kegiatan pada video ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa lagi sekali saya ingin menekankan bahwa sebaiknya kita menggunakan Microsoft Office Excel ketika kita ingin melakukan pengoperasian terhadap data. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan, tapi pada kesempatan kali ini kami hanya memfokuskan kompetensi pada bagaimana caranya mencari jumlah data, rata-rata suatu data, nilai minimal dan maksimal dari suatu data. Nilai maksimal dari suatu data. Oke, baiklah. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami dengan nomor ini ya. Dengan menghubungi kami langsung, PKBM Kencana dengan kontaknya 081 805 283 613 ya. Langsung bisa hubungi nomor yang ini jika ada suatu hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin para penonton tanyakan berkait dengan bagaimana cara melakukan operasi data pada Microsoft Office Excel. Baiklah, lagi sekali saya sampaikan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Untuk lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.